Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dimas Angga di Dimas Hansa Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan sebuah tips and trick atau bisa dibilang doa dan kiat-kiat agar hidup kita lebih berkah dan hidup kita tuh dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian lihat laptop di sini, ini saya sudah merangkum semua materi yang akan saya informasikan ke kalian, tapi saya tuh takutnya memberikan informasi yang salah, maka dari itu nanti saya agak lihat ke laptop ya, soalnya takut memberikan informasi yang salah gitu, takutnya ini salah nih videonya, nggak bener gitu, saya takut akan hal itu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Belum mulai, kita lihat intronya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setiap manusia pasti ingin memiliki rezeki yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk itu, manusia itu harus bekerja dengan keras dan dianjurkan juga berdoa. Sebagai seorang muslim, mempercayai kepada Allah tentang rezeki itu memang sudah sebuah keharusan. Nah, tapi rezeki itu tidak akan datang kepada orang-orang yang bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Nah, ketika usaha kita sudah maksimal, kita harus menimbanginya dengan berdoa. Jangan kita kerja terus tapi doanya nggak ada. Jangan juga doa terus tapi kerjanya nggak ada. Jangan kayak gitu, kita harus balance gitu, doa sama kerja itu harus beriringan agar apapun yang kita lakukan itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berdoa pun ada aturannya dan ada waktu-waktu mustajab di mana doa itu tuh langsung tersampai oleh sama Allah gitu, langsung terijabah. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 cara mustajab agar mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Loh, kok hilang? Oke, yang pertama itu ada sholat duha. Nah, sholat duha merupakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat ini memiliki manfaat untuk memperlancar rezeki. Nah, ini kalau misal kalian udah berusaha terus merasa rezekinya seret, nah coba kalian tuh kayak kurang bersyukur aja gitu, atau juga kurang ditambahlah sholat duha gitu, jadi supaya rezeki lancar. Nah, Khatib Syuriain Jember Kiai MN Harisuddin menyarankan agar seorang muslim melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat supaya tidak kekurangan rezeki, dan juga harus dilakukan secara istiqomah, dalam artian harus dilakukan setiap hari gitu, jangan hari iya hari enggak gitu, maksudnya nggak konsisten gitu, jadi harus istiqomah menyalakan setiap hari agar mendatangkan rezeki yang berlimpah. Oke, kita yang lanjut ke kedua. Yang kedua itu ada perbanyak zikir agar hidup kita tidak terkena musibah. Nah, di sini ada doanya, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali setelah selesai sholat asar. Nah, selain setelah sholat asar, zikir tersebut juga dianjurkan dibaca 100 kali sebelum sholat subuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh misalnya azan subuh itu berkumandang jam 4:30, jadi kalian tuh harus bangun jam 4 udah bangun, ke kamar mandi, air wudhu, terus balik lagi. Nah, di situ kalian sambil menunggu azan subuh berkumandang, kalian bisa zikir dulu atau baca Al-Quran juga gitu. Lanjut yang ketiga, yaitu ada membaca surat Al-Waqiah. Nah, ini yang lagi viral banget nih di media sosial, TikTok atau di Instagram tuh, yang lagi hits banget ya katanya, baca surat Al-Waqiah bikin kaya tuh. Nah, tapi emang bener gak sih? Nah, kita ulik di sini. Surat Al-Waqiah. Surat ini merupakan surat yang ke-56. Terdapat di juz 27. Nah, dalam surat Al-Waqiah ini terdapat 96 ayat
Dan kenapa dinamakan surat Al-Waqiah? Karena sesuai dengan ayat pertama, yakni Al-Waqiah, atau yang berarti hari kiamat. Sedangkan isi dari surat Al-Waqiah ini menceritakan tentang bagaimana hari kiamat tersebut akan terjadi, dan juga balasan bagi orang mukmin dan juga orang kafir. Selain itu, tertulis juga di dalam surat Al-Waqiah terdapat keterangan tentang penciptaan manusia, api, dan juga segala jenis tumbuhan yang juga sekaligus menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan adanya hari kebangkitan memang benar adanya. Nah, surat Al-Waqiah yang kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud dan penjelasan para ulama mufassirin, membaca surat Al-Waqiah setiap malam, insya Allah dijauhkan dari kemiskinan. Ada sebuah cerita begini. Ketika Abdullah bin Mas'ud menjelang wafatnya, jadi begini. Khalifah Utsman bin Affan bermaksud memberikan sejumlah harta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun, Abdullah bin Mas'ud menolak, sembari menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir kalau putra-putranya akan jatuh miskin. Sahabat ahli tafsir itu pun membuka sebuah rahasia, bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begini, apakah Amirul Mukminin takut putra-putra miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Kemudian ia menyampaikan sabda Rasulullah yang pernah dia dengarnya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Membaca surat Al-Waqiah satu kali setiap malam diyakini akan dijauhkan dari kemiskinan untuk selama-lamanya. Ada pula yang menyarankan agar membacanya di pagi hari, jadi ada pagi dan malam hari juga. Nah, bila dibaca sebanyak 14 kali setiap selesai sholat asar, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa kekayaan yang sangat berlimpah, yang tidak akan ada habisnya. Tuh, jadi ini yang saya rangkum dari internet semua ya. Jadi kalian nanti saya bakal nantumin informasinya di deskripsi, dan nanti kalian bisa baca sendiri. Yang keempat itu ada berbuat baik dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang yang berbuat baik kepada sesamanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 84 artinya begini. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu surat Al-Qasas ayat 84. Nah, Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan zalim kepada hambanya yang berbuat kebaikan, dan dia akan dibalas dengan rezeki di dunia dan akan dibalas pahala di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sedangkan sedekah juga dapat membukakan pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu jadi selain kita sholat duha, selain sholat duha, baca surat Al-Waqiah, kita juga harus sedekah. Jadi kalau kita misalnya ada rezeki lebih, kita kasih ke anak yatim piatu, kita datengin yayasan atau gimana gitu ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu membaca istighfar. Nah, membaca istighfar dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Nah, di surat Nuh, Allah menceritakan wasiat yang disampaikan Nabi Nuh alaihi wasallam kepada umatnya. Berbunyinya gini artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Oke guys, mungkin segitu aja tips dan trik atau doa-doa dan kiat agar hidup kita lebih berkah dan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat juga bagi kalian. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kalian yang suka konten kayak gini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya ya. Dan juga kalau kalian belum subscribe, tolong di subscribe. Semoga channel ini makin berkembang ke depannya. Amin.